Maka kami nanti ke depan 2025 itu akan punya usulan dan itu akan dituangkan di dalam Permendes. Permendes tentang kita akan membuat Permendes tentang indeks desa. Kalau sudah masuk di dalam perencanaan penganggaran, secara otomatis kita akan memastikan bahwasanya penganggarannya berbasiskan data. Bagaimana alokasi kinerja ini terus bertambah. Tadi saya menyampaikan kepala desa cuma tahunya naik dan turun, tapi tidak tahu pembentuknya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa di podcast Desa Tanggulrejo. Kali ini episode yang ke-9, kita kedatangan tamu yang dari jauh, tamu yang luar biasa, dari Kementerian Desa PDTT, Bapak Mustaqim. Assalamualaikum Pak Mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah datang ke Desa Tanggulrejo dalam rangka kunjungan dan pembinaan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi efek baik bagi Desa Tanggulrejo, terutama di IDM-nya nanti. Iya. Ya. Monggo diperkenalkan dulu Pak Mustaqim. Iya. Ya. Perkenalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya orang Jawa Timur. Pasnya itu dari Blitar. Saya tinggal lama di Blitar dari kecil sampai STM, terus kemudian setelah kuliah merantau ke sana kemari, bergabung di Kementerian Desa baru 2016 dan kebetulan fokus kepada evaluasi desa itu di tahun 2018. Saya besar dan mengenyam pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang, S1-nya, S2-nya di Universitas Indonesia. Di sana banyak mendapatkan suatu ilmu yang tidak kalah pentingnya, karena di sana terkumpul dari beberapa guru besar dan saya mendapatkan ilmu juga dari beberapa wilayah, dari provinsi, kabupaten yang saya kunjungin. Setiap sesi kegiatan aktivitas saya selalu mendapatkan suatu hikmah yang sangat luar biasa, Pak. Di situ makanya semenjak tahun 2018 sampai saat ini mengawal tentang evaluasi desa ini pekerjaan yang sangat luar biasa, tapi harus dibarengi dengan niat yang tulus juga. Mungkin itu Pak awal introduction yang bisa disampaikan. Baik Pak Mus, saya panggilnya Pak Mus saja ya. Iya Pak. Ya. Selama ini di pekerjaan Bapak yang berkutat di bidang IDM, Indeks Desa Membangun, ini kira-kira ada hal-hal yang perlu dicermati enggak? Ya. Atau dijelaskan dulu IDM itu apa? Ya. Makasih Pak. Poin penting yang harus kita pahami yang bersama bahwasanya pemutahiran data pada saat dulu tahun 2018 selalu masyarakat desa atau pemerintah desa itu selalu memiliki pemikiran yang negatif. Pemikiran negatif saya katakan seperti ini. Pemutahiran data ini tujuannya apa dan apa yang akan kami dapat. Itu dampaknya ke situ. Namun semenjak tahun 2018 kita melakukan advokasi sampai 2024, ternyata mindset itu sudah bergeser. Bahwasanya IDM atau Indeks Desa Membangun memang di tahun 2016 itu sudah diterbitkan dalam bentuk regulasi, yaitu Permendes 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Itu tujuannya adalah mengevaluasi desa, mengevaluasi kemandirian dan perkembangan status desa. Di sana ada banyak PR yang harus kita laksanakan. Kenapa? Anggaran dana desa yang begitu banyak dari tahun 2015 sampai tahun 2024 itu wajib dievaluasi. Kenapa kok harus dievaluasi? Untuk mengukur apakah anggaran dana desa ini memberikan nilai dampak positif terhadap pembangunan di desa. Yang tidak lepas di dalam undang-undang itu menjelaskan bahwasanya amanat undang-undang yaitu mengentaskan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui apa? Cara alat ukurnya adalah Indeks Desa Membangun itu merupakan indikator-indikator yang menerapkan SPM yang ada di desa. Contoh SPM tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang lingkungan, tentang permukiman. Di situ banyak sekali yang sedang dibahas. Namun kita pastikan apakah SPM itu terimplementasi apa enggak.
Kewenangan siapa? Kalau kita menjabarkan hal ini Bapak, ada poin yang harus saya sampaikan di dalam forum ini. Kenapa? Saya harus menyampaikan bahwasanya data itu bagi kami memiliki 6 manfaat. Pertama adalah identifikasi. Yang kedua adalah statusnya, capaiannya. Kalau kita kaitkan dengan regulasi Permendes 21 tahun 2020 tentang PPMD, bahwasanya sebelum melakukan musrembang DES, itu kita harus melakukan pencermatan. Apa yang harus dicermatin kalau kita tidak memiliki data? Makanya secara objektif kita harus memiliki data. Data itu sebagai sumber informasi. Data tidak hanya bersifat jumlah, angka tidak, tetapi data ini harus berbunyi apa yang harus dilakukan, rekomendasi apa. Karena apa? Poin penting dalam melakukan pendataan adalah pembagian per dimensi, per indikator itu harus sesuai dengan kewenangannya. Contoh, Bapak sebagai kepala desa memiliki sebagai tim leader di kantor desa atau di pemerintah desa, yaitu untuk pada saat pas mulai pemutakhiran, Bapak harus menyampaikan ini dipimpin langsung oleh saya sebagai kepala desa. Saya menunjuk sekretaris desa fokus kepada potensi desa. Inputan dimensi potensi desa itu dibidangi oleh sekretaris desa. Nanti urusan ekonomi dibidangi kesejahteraan kasih siapa. Jadi dengan begitu pembagiannya jelas. Dan untuk kesehatan oleh para KPM. Dengan begitu Bapak Ibu, Bapak jelas apa yang harus dilakukan, poin untuk pembagian tugasnya. Tadi saya menyampaikan ada 2 manfaat. Terus yang manfaat ketiga, setelah Bapak melakukan identifikasi status, itu akan menghasilkan rekomendasi. Apa rekomendasi untuk musyawarah desa? Itu kalau di level desa. Ada poin penting adalah kita mempelajari tentang siklus perencanaan. Ya. Kalau siklus perencanaan di desa itu diawali di bulan Juli. Kenapa kok harus bulan Juli? Makanya di dalam pendataan kami harus mulai di bulan Januari sampai Juni. Itu harus ada pendataan. Tahun ke depan Pak, kami punya inisiasi bahwasanya akan ada Hari Pendataan Nasional. Hari Pendataan Nasional tujuannya adalah supaya pengambilan sampel data sama. Untuk kepentingan siapapun, tujuannya apa, itu datanya sama. Saat ini kita akan menghadapi masalah yang seperti ini. Kita IDM melakukan pendataan di bulan Januari sampai Juni. Di saat ada salah satu kader ditanya, jumlah kader Posyandu ada berapa? Umpama ada 8. Pada saat bulan 7 atau bulan 8, kader ini ada yang meninggal, ada yang pindah, itu akan berkurang bobotnya. Itulah sehingga memiliki nilai perbedaannya. Maka kami nanti ke depan 2025 itu akan punya usulan dan itu akan dituangkan di dalam Permendes. Permendes tentang kita akan membuat Permendes tentang indeks desa. Di situ kita akan mencantumkan bagaimana caranya melakukan pemutakhiran data, hari pendataan, cara melakukan verifikasi di situ. Kita masih 3 manfaat tadi Pak. Ada 3 manfaat lagi, yaitu apa? Untuk anggaran. Kalau sudah masuk di dalam perencanaan penganggaran, secara otomatis kita akan memastikan bahwasanya penganggarannya berbasiskan data. Kalau sudah berbasiskan data, maka sudah jelas apa yang harus ditangani. Indikator mana yang tidak terpenuhi dan sudah terpenuhi. SPM mana yang menjadi kewenangan desa dan mana yang bukan kewenangan desa. Kalau bukan kewenangan desa, maka kita masuk ke nomor 5, yaitu adalah bagaimana kita berkoordinasi. Dengan siapa? Dengan pihak pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah kementerian. Di level kementerian punya kewenangannya, yaitu apa? Di UK1 kami, di UK1 kebetulan kami adalah Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Di sana kami fokus kepada evaluasi desa dan perdesaan. Fokusnya melakukan evaluasi tentang desa, yaitu pakai indeks desa yang ke depan tahun 2025. Jadi kami tegaskan, IDM nanti akan bertransformasi menjadi indeks desa. Terus selanjutnya untuk evaluasi kawasannya, untuk kawasan perdesaan pakai namanya IPKP. Kami di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Perdesaan sudah membuat simulasi itu semua Bapak Ibu. Sudah dalam bentuk digital. Kalau IPKP namanya ipkp.kemendesa.go.id, itu hasil buah pikir anak-anak muda. Anak-anak muda, tim-tim kecil yang bagaimana kami anak muda ingin memberikan dampak positif untuk negeri kita ini. Kalau kami di level kementerian, oke, kami bertindak secara nasional.
Maka sebagai orang nasional, maka kita harus membuat suatu konsep yang berkeadilan. Keadilan untuk siapa? Untuk masyarakat, untuk pemerintah desa. Pada prinsipnya adalah kita membuat konsep itu bukan top down, tetapi kita mengharapkan bottom up. Bottom up dalam arti di sini adalah dari desa. Dari desa dilakukan oleh desa. Kenapa? Tujuannya adalah datanya sama. Data di level desa sampai level kementerian harus sama, tidak boleh perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang kita harus antisipasi. Makanya di dalam RPJMN maupun RPJPN tahun 2025 tahun 2045 itu yang kemarin sudah ada undang-undangnya, sudah terbit. Di situ sudah sama bahwasanya visi misi seorang presiden itu harus diterjemahkan di level provinsi. Di level provinsi terus diterjemahkan lagi di kabupaten, sampai ke desa. Dengan begitu tujuannya sama, yaitu mensejahterakan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Itulah manfaat dari indeks desa, yaitu sebagai evaluasi desa. Ada satu poin lagi, yaitu apa? Setelah kita bekerja keras, kita akan tahu capaian kita tercapai apa enggak. Kalau belum tercapai, berarti harus ada concern yang harus kita perbaiki. Contoh, kami menuangkan di dalam baik di dalam sistem maupun di dalam rekomendasi bahwasanya rekomendasi di level kabupaten itu kami melibatkan Dinas PMD sama Bapeda. Kenapa kami harus melibatkan itu? Karena apa? Karena Bapeda itu tempatnya sentral informasi atau sentral distribusi lokus. Ya. Melalui siapa? Melalui Dinas PMD. Dinas PMD memberikan pembinaan kepada para kepala desa, para pendamping. Tujuannya di situ, Pak. Karena kenapa? Sudah diatur di dalam Permendes 21 tentang 21 tahun 2022 dan Permendes 40 tentang pendampingan. Dari poin-poin itulah yang menjadi landasan hukum dan regulasinya. Maka secara pentahelik, pembangunan di desa, pembangunan di kabupaten, provinsi maupun pusat itu harus bekerja sama, bergotong royong. Kalau pepatahnya Pak Bung Hatta bahwasanya membangun menyalakan lilin-lilin di pedesaan, di desa. Tapi kalau pada zamannya Pak Jokowi ada pembangunan dari pinggiran. Pada zamannya Pak Prabowo ke depan, yaitu pembangunan dari desa. Pembangunan dari desa sudah jelas apa yang harus dilakukan. Anggaran dana desa pasti akan semakin bertambah. Ini yang diukur di EDM itu aspek apa saja? Aspeknya banyak. Mulai kalau kita melihat dari 3 dimensi, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sosial di situ dibagi menjadi kesehatan, pendidikan, moda sosial, dan permukiman. Permukiman yaitu infrastrukturnya, seperti itu. Kalau ekonomi tentang sarana-prasarana yang ada tentang pasar, UMKM itu dilihat. Terus kalau tentang lingkungan, apakah ada bencana, apakah ada mitigasi bencana, itu juga dilihat Bapak Ibu. Bapak. Poin yang menjadi perbaikan, IDM itu tidak sempurna. Saya katakan tidak sempurna, kenapa? Kalau di IDM itu dibagi 3 indikator, 3 pembagian disamaratakan. Sedangkan beban indikatornya begitu besar, yaitu di indeks ketahanan sosial. Yang indikator yang paling sedikit ada indeks ketahanan lingkungan. Disitulah yang menjadi perbaikan menjadi indeks desa, yaitu semua indikator diukur sama. Jadi pembagi skornya tidak dibagi rata. Itu satu. Yang kedua, kewenangan desa menjadi nilai ukur yang paling besar. Kewenangan kabupaten lebih kecil daripada skornya kewenangan desa. Kewenangan provinsi lebih kecil lagi dari kewenangan kabupaten. Dan kementerian itu lebih kecil lagi. Namun poin pentingnya adalah kita memastikan alat ukur apapun namanya itu adalah untuk memastikan bisa terlaksana atau capaian kinerja atau capaian yang sudah dilakukan oleh desa itu sudah terfasilitasi apa enggak. Kalau belum terfasilitasi itu menjadi PR. Seperti itu. Sama juga di level nasional. Di level nasional berbicara tentang fasilitas infrastruktur untuk jaringan internet tidak bisa dilakukan oleh level desa kalau tidak ada sinyalnya. Makanya apa? Adanya program dari Kominfo ada pembangunan BTS, yaitu pemancar sinyal. Baru nanti di level desa ada berlangganan dengan IndiHome, berlangganan dengan vendor. Itu rentetannya ke belakangnya. Seperti itu, Pak.
tingkatan kemajuan desa, perkembangan desa ini apa aja? Nah, perkembangan desa kita melihat begini. Kita ada kaitannya bahwasanya desa yang paling baik adalah statusnya mandiri. Pada 10 tahun ke belakang, kita hanya memastikan kondisi ada dan tidak ada, infrastrukturnya ada, terfasilitasi apa enggak. Tetapi untuk menyatakan kualitas masih belum. Jadi ini bertahap. Jadi setelah tahun 2025 ke 2029, beban yang menjadi tingkatan adalah kita akan menambahkan beberapa indikator. Tadi status mandiri. Status mandiri itu kenapa dikatakan status mandiri? Dikatakan status mandiri adalah nilai skornya di atas 0,81. Jadi 0,81 dia secara otomatis dia mandiri. Selanjutnya adalah yang bawahnya adalah maju. Berarti di bawah maju itu di bawah nilai skornya 0,81 sampai 0,71. Kemudian tingkatannya adalah status berkembang. Berkembang 71 ke bawah sampai 61. Setelah berkembang tertinggal 51 sampai 41. Terus kemudian sangat tertinggal berarti di bawah dari 41. Itu tingkatannya. Jadi jangan ada suatu image bahwasanya kalau saya status mandiri dana desa saya nggak dapat. Salah itu Pak. Itu adalah pembodohan publik. Bahwasanya desa status mandiri, semua desa berhak menerima dana desa. Atau kalau perlu yang tertinggal ini di-push dengan treatment penambahan begitu? Dibagi desa yang statusnya sangat tertinggal dan tertinggal itu ada treatmentnya adalah adanya alokasi afirmasi. Namun masalah yang terjadi di lapangan adalah kepala desa tidak tahu dana desa saya naik dan turun karena apa nggak tahu. Itu masalah. Maka dalam forum ini saya akan menjabarkan bahwa dana desa itu dibentuk oleh 4 alokasi, yaitu alokasi dasar. Alokasi dasar dibentuk oleh apa? Oleh jumlah penduduk. Jadi perlu sekali rekam EKTP itu sangat perlu. Karena apa? Kita bisa pastikan kalau jumlah penduduk kita umpama 5.000, yang rekam EKTP 4.000, maka besaran dana desa alokasi dasar kita yang terhitung adalah 4.000. Maka ada miss 1.000 yang seharusnya memberikan dampak, seharusnya Bapak bisa masuk ke level keempat. Kalau Mama Bapak saat ini menerima anggaran 488 juta, seharusnya Bapak masuk ke level 5, Bapak menerima 650, berapa? Kerugiannya di situ, Pak. Makanya apa? Jumlah penduduk itu kita harus pastikan jumlah penduduk yang ada di Dukcapil sama yang ada di warga itu benar-benar harus sama. Kalau beda, Bapak sebagai kepala desa meminta Dukcapil untuk melakukan rekam EKTP. Nanti Bapak menyampaikan kepada masyarakat akan ada rekam EKTP, mohon dibantu untuk lakukan rekam EKTP. Itu satu. Yang kedua, alokasi formula. Alokasi formula itu ditentukan oleh 4 data, Pak. Yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, sama indeks kesulitan geografis. Ini 4 data ini disuplai oleh kementerian. Ya kan? Terus kemudian alokasi afirmasi. Alokasi afirmasi itu ditujukan kepada desa-desa yang statusnya tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Diambil sebanyak berapa? 1%, Pak. 1%. Nah, dari sini ada momen yang lain. Dulu tahun 2000, pada saat tahun 2015 sampai 2017, dana desa itu cuma dibagi 2 alokasi, dasar sama formula. Selanjutnya tahun 2018 bertambah menjadi 1 alokasi afirmasi. Kami usul kepada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan khususnya dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, kita sampaikan begini, Pak, banyak desa yang mulai berkinerja baik. Kita harus memberikan reward. Akhirnya di tahun berikutnya ada namanya alokasi kinerja di tahun 2020. Tahun 2020 alokasi kinerja kita sedikit sekali, cuma 1%. Alokasi afirmasi kita 3%, kebalik. Akhirnya di situ kami ada PR, yaitu bagaimana membalik. Karena desa-desa sudah banyak berkinerja baik, kita mendorong bagaimana
persentase jumlah desa yang menerima alokasi kinerja semakin bertambah. Semakin bertambah jumlahnya. Akhirnya di tahun 2020 sampai 2024 sekarang alokasi afirmasi 1%, alokasi kinerja sudah 4%. Kami mendorong bagaimana alokasi kinerja ini terus bertambah. Tadi saya menyampaikan kepala desa cuma tahunya naik dan turun, tapi tidak tahu pembentuknya dari mana. Tadi saya sampaikan alokasi dasar, formula, afirmasi, dan kinerja. Maka bagi desa yang menerima alokasi afirmasi, di situ memiliki tugas yang begitu berat. Apa? Yaitu satu, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian desa. Ada 2 poin. Namun tidak menjadi concern. Karena apa? Tidak diketahui. Maka itulah tugasnya kementerian untuk mengedukasi, mengadvokasi, ini loh dana desa, Bapak menerima alokasi afirmasi harus fokus kepada kemandirian dan pengentasan kemiskinan. Di situ sebenarnya fokusnya, namun itu tidak terrealisasi. Poin selanjutnya Kementerian Desa juga sudah memerintahkan kepada seluruh TPP bahwasanya bagi pendamping desa, pendamping lokal desa yang desa dampingannya yang statusnya sangat tertinggal, wajib mengadvokasi dan mengawal benar-benar inputan pemutakhiran data indeks desa membangun sesuai dengan kondisi di lapangan. Tidak boleh ikut campur intervensi oleh kepala desa. Itu masalahnya. Karena pendamping adalah mendampingi. Penentu kebijakan yang bertanda tangan adalah kepala desa. Namun seyogyanya kalau kepala desa yang bijak, berarti capaian kinerja saya masih ada PR. Itu yang harus saya lakukan dan harus saya perbaikan. Itu harus tertuang di dalam APBDes atau di dana desa. Seperti itu, Pak. Nah, ini kan ada 3 aspek tadi ya. Ada aspek sosial, ada aspek ekonomi, ada aspek lingkungan. Ini kan masing-masing aspek ada kementeriannya sendiri-sendiri. Adakah kira-kira konsorsium gitu atau kerjasama begitu? Makasih, Pak. Pemahaman ini yang ternyata yang belum dapat. Indeks desa membangun di dalamnya adalah memastikan SPM tentang desa. SPM tentang desa baik pendidikan, kesehatan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan itu harus terpenuhi. Ini SPM. Kita melihat bahwasanya kalau berbicara tentang SPM, produk SPM sudah muncul banyak. Tetapi implementasinya yang bingung. Bagaimana cara mengukur SPM ini sudah terfasilitasi atau tidak? Nah, itu masalahnya, Pak. Maka kami selalu kami belum menyampaikan seperti ini. Di dalam bulan Januari sampai Juni kita melakukan identifikasi. Mulai bulan Juli sampai di bulan terbitnya Permendes, munculnya regulasi Permendes adalah itu dasarnya dari data. Isu dari SPM tentang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang menjadi isu dan masih tren dan masih memiliki dampak negatif, maka dituangkan di dalam regulasi. Di dalam regulasi. Sehingga apa? Ada kaitan antara pengukuran, regulasi, pencatatan di dana desa selanjutnya. Makanya apa? Di Kementerian Desa mengelola yaitu setiap tahunnya itu adanya MonFDD, monitoring dana desa. Itu melalui apa? Melalui aplikasi monfdd.kemendesa.go.id. Di situ kita melihat trennya. Belanja dana desa, belanja APBDes itu trennya kemana? Lebih condong ke infrastruktur atau lebih condong ke pemberdayaan. Karena Kementerian Desa fokusnya adalah pembangunan dan pemberdayaan. Maka konsepnya adalah pemberdayaan dilakukan melalui pendampingan. Makanya di dalam Undang-Undang Desa, adanya Undang-Undang Desa pasti adanya pendampingan. Karena pendampingan belum terakomodir di level provinsi kabupaten, maka dihandle di level kementerian. Seperti itu, Pak, tujuannya. Jadi ada kaitan antara identifikasi, regulasi, pelaksanaan dan monitoring itu saling terus keterkaitan. Itu ini siklus kan pembangunan. Kementerian Desa kan pegang data. Terutama untuk desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal. Kalau hanya treatmentnya dana desa,
mungkin tidak mampu itu. Betul. Khususnya untuk infrastruktur yang memang Betul. wilayah-wilayah remote ya. Betul. Nah, bisa jadi Kementerian Desa menjadi bagian pemasaran Betul. dari permasalahan-permasalahan desa, dipasarkan ke kementerian-kementerian yang lain. Ada kerjasama antar kementerian. Kita kira wacana kerjasama antar kementerian ada enggak? Ada, Pak. Iya. Saat ini, hari ini, Pak, sebenarnya kami itu ada undangan pembahasan tentang indeks desa remote terpencil. Remote. Yang tahun 2025 untuk 2026 itu akan menjadi salah satu alat ukur untuk perhitungan dana desa. Ada satu indeks lagi yang sedang disusun, yaitu indeks kerentanan iklim. Iklim itu juga salah satu wilayah Gresik ini rawan betul, nih. Betul, ini. Sekarang ini lagi iklimnya bahaya ini sekarang ini, kekeringan di mana-mana ya. Gresik ini wilayah rawan sebenarnya karena kerentanan iklim juga menjadi salah satu isu nasional yang sedang dibahas untuk menjadi salah satu untuk perhitungan dana desa. Tadi pertanyaannya bagaimana kita berkolaborasi dengan KL? Ya. Data kita selalu dipakai oleh lintas KL, Pak. Contoh Kementerian PU. Kementerian PU meminta desa-desa yang air bersihnya yang ada hambatan di mana? Itu di Direktorat Jenderal yang menangani tentang air. Terus kemudian kami diminta mendeteksi bahwasanya sekolah yang tidak layak di mana. Itu kami diminta datanya. Terus bulan kemarin BPKRI sama Kementerian Keuangan meminta jumlah perangkat desa BPD se-Indonesia, Pak. Se-Indonesia. Itu kami datanya kami ngambil dari Indeks Desa Membangun di tahun 2024, update itu. Terus kemudian tentang kepala desa perempuan, itu Kementerian PPA itu juga meminta. Untuk apa itu? Mereka akan memberikan reward suatu mengevaluasi desa-desa yang kepala desanya perempuan, Pak. Itu ada concernnya juga. Terus kemudian dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan juga meminta informasi desa-desa mana yang belum terfasilitasi tenaga kesehatan. Seperti itu. Terus selanjutnya dari Kementerian BNPB. Yang rawan bencana di mana? Itu juga diminta. Terus KLHK juga minta, Pak. Jadi Kementerian Gresik sekarang bencana kekeringan. Salah satunya. Makanya itu menjadi indikator indeks kerentanan iklim. Itu tingkat kekeringan, kebutuhan air itu juga menjadi Pak, isu. Terus panas, terus gagal panen itu menjadi isu yang harus sedang menjadi salah satu indikator. Memang perlu dirumuskan, Pak, namanya bencana itu apa itu. Sementara ini kita taunya bencana ya bencana musibah. Untuk yang iklim dan sebagainya itu tidak terpikirkan di kita. Betul. Bencana yang biasa masyarakat pahamin bahwasanya yang memiliki dampak dan memiliki dampak terhadap jiwa maupun material. Itu. Namun di dalam kayak kerentanan iklim, contohnya adalah kita kekurangan air, air bersih. Air bersih itu kan itu kebutuhan pokok, kebutuhan dasar yang sebenarnya menjadi kewenangan negara yang harus menyediakan itu. Namun ini masih menjadi PR besar, makanya itu masuk di dalam indikator apa? Tadi saya sampaikan. SPM tentang kebutuhan air bersihnya di seluruh Indonesia apakah sudah terpenuhi atau enggak dilihat dari sebuah indeks. Sebuah indeks. Makanya apa? Kalau kita sudah mengetahui indeks tentang kerawanan kebutuhan air bersihnya tidak tercapai, maka di situ negara harus hadir. Seperti itu, Pak. Jadi PR-nya banyak kalau kita memahami tentang data. Jadi data itu tidak hanya berbicara tentang jumlah, tidak berbicara tentang angka, tapi data itu memberikan sebuah rekomendasi aktivitas kebijakan perencanaan nasional seperti itu. Jadi sudah terpusat di Kemendes ya, semua data desa, baik yang berhubungan dengan sosial, ekonomi maupun lingkungan. Cuma tadi kok ada yang sosial itu kok ada permukiman, bukannya permukiman itu KPU-an. Memang di dalam regulasi Permendes 2 tahun 2016 itu indeks ketahanan sosial itu ada 4 dimensi. Pendidikan, pendidikan, kesehatan, modal sosial, permukiman.
permukiman di sini adalah memastikan air bersih, listrik, internet itu terfasilitasi di masyarakat. Itu Pak. Jadi melihatnya dari itu, terus sama jalan. Karena jalan ini penting. Kalau jalannya rusak pada saat pas hujan, jalan tidak bisa dilalui, itu masalah. Itu layanan dasar. Seperti itu. Jadi terus namun di dalam indeks desa, pembagiannya bukan 3, tetapi langsung ke dimensi layanan dasar. Layanan dasar tadi melihat dari pendidikan, kesehatan. Terus kemudian dimensi kesehatan. Dimensi kesehatan ini yang dilihat apa? Dilihat aktivitasnya. Dokternya itu memberikan layanan enggak? Rumah sakit memberikan layanan enggak? Itu dilihat aktivitasnya. Terus ekonomi, aksesibilitas, terus tata kelola pemerintahan itu dilihat Pak. Jadi ke depan ada perbaikan tentang IDM menjadi indeks desa, itu harapannya menjadi komplit untuk menjawab 5 tahun ke depan. Berarti tahun 2030 apabila indeks desa indikatornya akan berubah, itu ada kemungkinan. Karena apa? Indonesia tahun 2016 sama tahun 2021 itu berbeda karakternya. Atau tahun 2020. Berbedanya apa? Kita tahun 2019 tidak ada transportasi online, tidak ada e-commerce, ya kan? Internet tidak begitu menjamah ke seluruh nasional. Sekarang semenjak adanya COVID, e-commerce merambah ke seluruh desa sampai di pelosok-pelosok udah masuk. Terus kemudian transportasi online juga masuk. Itu adalah apa? Peradaban zaman yang sudah berubah. Terus kemudian di tahun sampai 2024 kita sudah mengalami tantangan apa? Tentang iklim, mengalami tantangan tentang melihat apa potensi-potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Jadi tahun 2025 ke 2030 atau 2025-29 nanti ke depan ini kita melihat sudah meramu di dalam indeks desa yang akan disahkan di tahun ini. Jadi bersiap diri, kita akan menyesuaikan membuat model bagaimana antara hasil IDM sama indeks desa minimal sama. Jadi ada baru lagi indeks desa. Akan ada baru. Apa itu indeks desa itu? Indeks desa itu sebenarnya adalah transformasi perbaikan, Pak. Perbaikan. Jadi indeks desa ini hasil kesepakatan lintas KL, kementerian lembaga. Salah satu pembahas dari indeks desa itu adalah menjalankan perintahnya Presiden di tahun 2019. Pada saat pas rapat pimpinan, rapat menteri, bahwasanya Presiden meminta satu indeks, yaitu indeks tunggal, yaitu indeks desa. Namun pada tahun 2019 Kementerian Desa belum sepakat karena konsepnya belum pakai pemberdayaan. Maka di tahun 2023 konsepnya adalah konsep pemberdayaan dari desa untuk desa oleh desa. Yang intervensi oleh siapa? Oleh kabupaten, provinsi, dan kementerian. Maka di dalam visi misi Presiden terpilih adalah pembangunan dari desa untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Itu Pak, rencana ke depan visi misi Presiden terpilih nanti dilantik di tanggal 20 Oktober. Berarti dana desa bisa tambah ini? Ada kemungkinan Pak. Tahun 2025 masih pada posisi 71 triliun. Biasanya Kementerian Keuangan akan mencadangkan 2 triliun. Yaitu yang akan didistribusikan pertama adalah 69 triliun. 2 triliun itu akan diberikan kepada desa-desa yang berkinerja baik. Yang mandiri? Iya, desa-desa yang berkinerja baik. Bisa mandiri, terus tata kelola pemerintahan untuk administrasinya harus bagus, terus penyerapannya, terus pengelolaan dana desanya harus bagus. Itu yang menjadi poin pentingnya. Makanya apa? Kalau desa ini menerima alokasi kinerja, maka negara memberikan reward kepada desa ini. Berapa besarnya? Kalau tahun 2024, tambahan alokasi kinerja yaitu 158 juta. Wah. Itu ada syarat, Pak. Ada syarat.
kalau pemerintah kabupaten memberikan nilai evaluasi tambahan, mengirimkan datanya, yaitu Dinas PMD menambahkan data kepada Kementerian Keuangan, maka yang diterima oleh desa penerima alokasi kinerja yaitu 158 juta. Tapi kalau pemerintah daerah tidak mengirimkan data, maka desa hanya menerima 108 juta, Pak. Wah. Rugi 50 juta. Makanya apa? Peran kolaborasi antara pemerintah desa sama pemerintah kabupaten diperlukan. Pemerintah desa mengingatkan pemerintah kabupaten, Dinas PMD untuk mengirimkan data setiap bulan September. Itu setiap bulan September ada rakor untuk pengiriman datanya. Penting sekali. Kenapa? Kalau dialokasi kinerjanya di tahun berjalan tidak berkurang, maka di tahun berikutnya dia akan berkurang juga. Jawa Timur itu tahun 2024 yang tidak melakukan evaluasi kinerja itu Kabupaten Sumeneb saja, satu kabupaten. Ruginya sekitar 50 miliar. Wah. Seperti itu. Jadi itu poin-poin yang ada dampak yang harus dilakukan komparatifnya antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten ke nasional. Jadi kami di level nasional, kami memberikan pengaruhnya adalah melakukan evaluasi kepada desa, kepada Kementerian Keuangan. Desa harus lebih banyak lagi diberikan alokasi kinerja. Karena sudah banyak desa yang berkinerja baik. Menarik sekali bicara soal desa ini, terutama di ribetnya itu. Ini mungkin yang terakhir Pak, karena waktu ini ya. Di desa itu ada banyak data, ada Prodistel, ada IPM, ada IDM dan lain-lain. Ini apa aja ya? Kegunaannya atau perbedaannya apa aja? Baik, kami punya gambaran Pak di dalam tim kecil yaitu perumus dari Indeks Desa. Kami memasukkan tata kelola pemerintahan. Itu tujuannya harapannya data ini dipakai oleh Kementerian Keuangan untuk menentukan SOTK-nya. SOTK itu dasarnya. Karena apa? Supaya tidak terjadi temuan-temuan. Desa sudah mengangkat lengkap KAUR, KASI secara maksimal, ternyata secara data belum. Itu akan terjadi temuan apabila tidak diakomodir. Namun masalahnya adalah data tentang desa, tadi saya sampaikan bahwasanya tentang hari pendataan desa, tujuannya adalah supaya datanya sama, tetapi memberikan nilai dampak yang ke lintas KL. Hari pendataan nasional, kira-kira tanggal berapa itu? Itu kami gadangkan di dalam regulasi Permendes tentang indeks desa itu, kami usulkan di bulan Maret sampai Juni. Maret sampai Juni. Maret sampai Juni. Iya. Oh iya. Tujuannya apa? Untuk menyiapkan pemetaan data desa, pemetaan di desa berbasiskan data. Kami informasikan awal juga Bapak Ibu, Bapak, rekomendasi ke depan di rekomendasi, walaupun sekarang ini kita sudah mengeluarkan rekomendasi, kami akan mengkaitkan untuk ke Monefdedi. Kenapa? Di saat kami ditanya berapa besar dana desa untuk melakukan intervensi hasil pengukuran indeks desa. Jadi dengan begitu kami akan tahu nominal rupiahnya, desanya, dan sebarannya untuk indikator mana saja. Itu tantangan ke depan yang harus setelah pulang dari sini kami akan melakukan aktivitas selanjutnya, Pak. Iya. Ini kan desa jadi kompleks sekali permasalahannya karena memang semuanya diungkap dengan data itu. Nah ini tentang pendamping lokal desa itu harus ditingkatkan kualitasnya juga. Betul Pak. Kalau perlu disertifikasi itu. Betul. Sertifikasi itu menjadi hal yang wajib. Sesuai dengan Permendes tentang pendampingan, sertifikasi itu setiap pendamping lokal desa itu diwajibkan batasannya itu sampai kalau tidak salah bulan Maret, kalau nggak April tahun 2025. Jadi kalau setelah tanggal itu masih terkontrak, maka itu akan resiko terhadap temuan. Karena apa? Regulasi sudah ditetapkan. Implementasinya maka sertifikasi maka sedang berlangsung secara nasional. Seperti itu Pak. Poin pentingnya adalah kami di level kementerian bagaimana menyediakan data ini tinggal dimanfaatkan oleh desa, dimanfaatkan oleh kabupaten dan provinsi, sehingga apa? Pemerintah daerah, pemerintah desa tidak harus berpikir, tetapi bagaimana mengimplementasikan untuk desanya menjadi lebih baik lagi. Itu sih Pak kata kuncinya. Memang desa harus punya data konkret Pak dan memang jujur pendataannya. Dan itu harus dilakukan oleh secara profesional. Betul.
Dan kalau dengan pendamping lokal desa yang memang berkualitas, bersertifikat, itu mungkin nanti bisa bagus lah datanya. Nah, desa sangat butuh data itu. Karena bisa jadi kita nggak tahu problem kita sebenarnya apa gitu. Ada poin penting, Pak. Di dalam indeks desa kami mendorong bagaimana BPS memberikan peran aktif, yaitu peningkatan kapasitas kepala desa sama pendamping desa. Karena di situ kita libatkan, di dalam regulasi kita libatkan bagaimana BPS menguatkan kalau umpama desa atau pendamping tidak memiliki kapasitas, maka ditingkatkan kapasitasnya. Itu kata kuncinya di situ. Sampai hari ini? Belum ya? Karena di dalam BPS itu masih pilot project, yaitu dengan adanya desa cantik. Desa cantik di masing-masing kabupaten dari 500 sekian kabupaten kota itu diberikan pilot projectnya 1. Itu ada basis anggaran. Basis anggaran. Makanya kalau sebuah peningkatan kapasitas itu sistemnya project, itu akan susah. Tetapi kalau sistemnya adalah pemberdayaan, bagaimana kita terus melakukan pendampingan terus, maka kita akan menampilkan data yang begitu bagus. Ada poin penting, tahun 2045 tentang SDGs. Tentang SDGs desa, tentang SDGs itu kita punya target nasional yang begitu besar, yang begitu hebat, maka itu harus disiapkan. Mau menuju Indonesia maju, kalau di desanya belum maju, bagaimana dikatakan Indonesia maju? SDGs menarik untuk dibahas. Sayang waktunya nggak cukup. Iya, Pak. Ya, saya rasa cukup Pak Mustaqim. Jadi karena waktunya sudah habis, saya terima kasih sekali telah hadir di podcast kita Desa Tanggurejo. Mudah-mudahan amal baik ini mendapat balasan yang berlipat ganda. Terima kasih kepada seluruh pemirsa. Demikian podcast Desa Tanggurejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.